ya udah ya betul. Ini kelihatan ya? Sudah terlihat, Dok. Udah ya? Kurang besar ya? Udah? Ya, sudah, Dok. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pertemuan pembekalan kita pada blok 19 ya ada ini ya. Dengan topik HIV AIDS, uncomplicated maupun complicated. Ya. Ya, jadi diketahui bahwa AIDS ini suatu penyakit yang pertama kali ditemukan di Afrika Sub-Sahara pada awal abad ke-20, 1981 kalau tidak salah. Sebelumnya sudah ada, ya. Dan tahun 2006 ditetapkan sebagai Januari, ditempatkan salah satu wabah yang paling mematikan dalam sejarah kedokteran. Ya, sekarang sudah ada calon penggantinya ya, Dek. Apa, Dek? Yang membuat kita kuliah begini? Apa? Pengganti daripada HIV/AIDS, COVID-19. COVID. Baik. Ya. HIV ini termasuk golongan retrovirus, ya. Awalnya dikenal sebagai awal-awal ditemukan namanya LAV, ini sejarahnya ya. Lymphadenopathy associated virus, hampir sama dengan COVID ya. Awalnya dia hanya ditemukan ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Kalau COVID awalnya pneumonia gitu ya. Kemudian dilihatlah di mikroskop, ternyata ada virus yang menyerang sel T, limfosit sel T pada manusia. Karena virus tersebut melemahkan sistem imun, oleh karena itu dinamakan virus yang human immunodeficiency. Ya, awalnya ini kalau kita lihat sejarah namanya dari LAV, ATLV3, kemudian HIV. Ya, ini kalau kita lihat perbandingan umurnya begini. Ini ada harus memahami bagaimana itu virus muncul, mulai dari virusnya bebas. Virus sama dengan COVID juga punya reseptor. Ya, reseptornya pada sel limfosit. Kalau yang sel darah limfosit, sel darah leukosit, sel darah putih yang sel T yang menempel, kemudian dia berikatan, masuk ke dalam RNA-nya, reseptor CD4 tadi, kemudian dia membelah diri menjadi HIV DNA, melakukan replikasi, membentuk banding, melekat, akhirnya dia melepaskan lagi virus di dalam tubuh inang yang dihinggapi tadi, kemudian dia berkembang biak, mematurkan diri di dalam tubuh inangnya. Nah, ini adalah proses mulai dari masuknya virus ke inang, terjadinya proses ini semuanya dalam tubuh manusia, kemudian dia banding, dia lepas dan siap menularkan ke orang lain. Begini adalah perjalanan daripada virus HIV, demikian adik harus pahami. Pemahaman ini sangat penting untuk pengobatan, di mana kita memecah virus tersebut ke depannya. Apakah di proses transkriptasenya, pembentukannya, atau prosesnya di sini. Kerja obat ya di sini, kalau nggak di sini ya di sini, gitu ya. Jadi kalau per definisi itu penyakit AIDS adalah dari namanya sudah ketahuan. Penyakit yang terjadi akibat menurunnya daya tahan tubuh yang didapat dari infeksi human immunodeficiency virus. Jadi ada unsur infeksi dulu, kemudian daya tahan tubuh menjadi berkurang. Kalau sudah muncul sindrom, namanya AIDS. Kalau belum ada sindrom, namanya HIV. Jadi HIV itu adalah AIDS stadium 0. Kalau AIDS stadium 1, 2, 3, 4 sudah ada sindrom. HIV sendiri dibagi 3. Ada yang fase laten, ada fase aktif, dan ada yang fase kronik gitu ya. Tetap sindromnya nggak muncul, cuman HIV-nya bereplikasi terus. Ya, ada 3 fase. Ya. Nah, ini klasifikasi infeksi. Kelompok 1 infeksi akut, kelompok 2 infeksi kronik asimptomatik,
kelompok 3 yang hanya muncul limfadenopati, kelompok 4 yang disertai dengan penyakit-penyakit neurologis atau infeksi yang lainnya. Ya. Gejala kliniknya ada yang dikatakan gejala mayor dan ada gejala minor. Ya, gejala mayor itu pada HIV/AIDS ditemukan adanya berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, ada diare kronis, kemudian ada demam yang tanpa sebab, kadang-kadang ada penurunan kesadaran dan gangguan neurologi, dan kalau sudah sampai ke otak cerebral jadi demensia. Ini gejala mayor, ya. Ini menentukan stadium. Kalau hanya berat badan menurun, itu bisa stadium 1, stadium 2. Kalau diare kronis, stadium 1 dan stadium 2. Kemudian kalau yang demam lebih dari 1 bulan itu stadium 2, stadium 2, 1 mungkin juga masih bisa. Kalau penurunan kesadaran dan HIV encephalopati pasti stadium 4. Kalau TB paru pasti stadium 3. Itu gejala mayornya. Kalau gejala minornya ada batuk kadang-kadang, ada herpes, ada kandidiasis, ada limfadenopati regeneral, ada infeksi jamur berulang pada mulut maupun alat kelamin, dan ada gangguan mata berupa retinitis virus sitomegalovirus. Ya, ini gejala minornya. Nah, kapan dikatakan kasus dewasa? Ini berubah. Kalau dulu 12 tahun, sekarang 18 tahun. Ya, dianggap HIV apabila tes HIV-nya positif dan di sekurang-kurangnya didapatkan 2 gejala mayor dan 1 gejala minor, dan gejala minor ini tidak disebabkan oleh karena infeksi yang lain. Itu adalah definisi kasus dewasa. Kalau kasus anak demikian, kurang dari 18 bulan, ya. Kenapa kurang 18 bulan bukan 0 tahun? Karena untuk menegakkan diagnosis HIV pada anak, antibodi pada ibu masih berpengaruh sampai 18 bulan. Jangan sampai dia positif, tapi positif dari ibunya. Nah, setelah 18 bulan, baru itu murni dari anaknya. Ini adalah cut off point anak, ya. Gampang, diingat, ya. Kalau HIV/AIDS itu adalah suatu penyakit menular. Artinya apa? Selalu harus ada 2 orang. Tidak mungkin ini orang yang HIV berhubungan, dia menularkan ke orang lain. Nah, orang ini jadi tadinya sehat, akhirnya jadi pengidap, jadi ODA. Ini kalau stadiumnya masih awal, gejalanya asimptomatik, dia nggak tahu dia sakit. Dia berhubungan, kontak, pindah penyakitnya, jadi orang yang sakit jadi tertular. Ya, memang kita ketahui bahwa virus HIV tidak mudah menular, tetapi cara menularnya terbatas, memang. Ya, tetapi sekali ketularan tidak bisa hilang, karena sampai saat ini belum ada virus, belum ada vaksin maupun obat yang bisa mematikan. Virus hanya bisa dilemahkan, tidak dimatikan. Begitu daya tahan tubuhnya melemah, akan muncul lagi gejala klinis. Ini tadi kalau kita lihat perjalanan alamiah daripada HIV/AIDS ini, pada saat awal setelah dia terinfeksi 1-3 bulan itu terbentuk antibodi, ya. Ini pada saat window period ini tidak kelihatan nih, negatif ini, padahal dia sudah terinfeksi. Nah, begitu antibodi terbentuk, ini bisa tanpa gejala, bisa nol gejala tadi. Yang saya katakan tadi itu, ini masih HIV tanpa gejala, belum AIDS, masih HIV. Ini ada 3 stadium, ya, laten, akut, dan kronik persisten. Ya, gejala yang paling muncul maksimal palingan sindrom flu-like syndrome. Ya, palingan itu ada fase akut, palingan yang muncul hanya flu-like syndrome. Ini bisa berlangsung lama, 5-10 tahun. Begitu muncul gejala ringan, sindromnya muncul, ini diagnosis baru ditegakkan. Kadang-kadang kita telat. Makanya pentingnya untuk melakukan pelacakan antibodi di sini untuk menentukan apakah orang ini masih fase HIV, masih stadium HIV atau stadium AIDS. Semakin ke bawah ditemukannya, maka angka harapan hidupnya akan semakin baik. Awal-awal ditemukan AIDS di Indonesia rata-rata sudah stadium 3, 4 malah bahkan, jarang 1-2. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus, bahkan stadium HIV pun sudah ada yang ditemukan saat ini gitu. Jadi angka harapan hidupnya jauh lebih baik. Bagaimana cara penularan? Ya, yang potensial air mani, tentu saja, cairan vagina, darah dan ASI. Dulu awal-awal ditemukan HIV, ASI belum masuk.
ternyata ASI saat ini sudah masuk. Ya, dilarang diberikan. Ibu hamil, ibu menyusui yang HIV/AIDS, kalau anaknya tidak tertular itu tidak boleh diberikan ASI. Ya, seksual itu adalah penularan yang konvensional. Kemudian ini bisa homoseksual, bisa heteroseksual, ACDC, ya. Kemudian bisa lewat darah, pengguna jarum suntik, bisa transfusi, bisa cukur, bisa dari pembuatan tato yang tidak steril. Ini bisa menular. Ini medianya ini. Atau ini penularan secara transversal dari ibu hamil ke bayinya. Kapan dia menular? Apakah dia lewat plasenta? Bagaimana ibu hamil menularkan ke bayinya? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari darah ibunya itu, Dok. Menembus sawar. Virusnya bisa menembus sawar pada plasenta? Oh, kurang tahu, Dok. Tidak bisa. Menularnya itu pada saat ditolong, pada saat persalinan, pada saat kepala bayi melewati pintu bawah, pada saat persalinan. Makanya orang HIV itu harus dilahirkan dengan seksosesaria, bukan partus normal, karena risiko penularan terjadi pada saat dilahirkan, bukan transplacental, tetapi pada saat dilahirkan karena adanya iritasi antara kepala bayi dengan daerah lahir ibu yang mengalami perlukaan, sehingga dari situ penularannya, bukan dari plasenta. Atau yang kedua lewat air susu, ASI. Makanya ini tidak boleh diberikan ASI, ya. Ya. Dalam penularan penyakit-penyakit infeksi itu ada yang dinamakan kelompok risiko tinggi, kelompok yang rentan untuk terjadi HIV. Yang pertama adalah wanita penjajah seks, yang kedua pelanggan penjajah seks, yang ketiga pria yang berhubungan dengan pria, bisa waria, bisa gay, ya, atau pengguna jarum suntik, atau tenaga kesehatan, atau pekerja lab, atau ini yang paling bahaya, ya, laki-laki yang duitnya banyak dan sering bepergian. Ini termasuk kelompok risiko tinggi terkena HIV/AIDS. Nah, bagaimana syarat penularan? Semua virus syaratnya adalah satu, harus ada cairan yang mengandung virus tersebut. Ya, harus ada cairan yang mengandung. Isinya ada virus. Ini terkait dengan virulensi. Ya, virulensi, jumlah virusnya harus cukup untuk menularkan. Dulu ASI tidak cukup, ternyata saat ini bisa terbukti bisa menularkan dengan konsentrasi demikian. Ya, yang ketiga ada jalur masuknya. Nggak mungkin itu virus pindah sendiri, jalan sendiri, harus ada pintu masuknya untuk masuk ke dalam tubuh. Yang tadi yang saya katakan tadi, apakah dari jarum suntik, apakah dari seksual, atau dari ibu ke anaknya. Ya, ada jalur masuk. 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau ada orang HIV, kita nggak ngapa-ngapain, ya serumah ya nggak apa-apa. Orang HIV pun juga kalau virusnya tidak jumlahnya banyak, sudah pengobatan yang baik, jumlah virus sudah minimal, sudah viral loadnya sudah 0, tidak bertumbuh lagi, ya aman aja, nggak apa-apa. Nah, inilah waktunya untuk kalau misalnya suami istri mau punya anak, ya inilah waktunya. Pada saat viral loadnya sudah negatif, kemudian bisa berhubungan seks sekali dengan cara aman, mungkin mudah-mudahan bisa tidak menularkan ke pasangan hidupnya. Dan ada jalur masuknya tadi. Ya. Harus diingat, ini AIDS ini karena stigma tadi, ada sebagai mahasiswa kedokteran harus paham ini, ya, bahwa makan minum bersama tidak menularkan, memakai peralatan makan minum mereka juga tidak menularkan, bersentuhan berjabat tangan tidak menularkan. Lain dengan COVID, berjabat tangan bisa pindah, gitu ya. Berpelukan, berciuman pun tidak apa-apa, yang penting tidak terjadi luka di ciumannya, ya. Hidup serumah pun tidak apa-apa, menggunakan WC toilet bersama nggak masalah, berenang pun nggak masalah, ya. Menggunakan pakaian handuk yang penting tidak ada darah yang mati pun tidak masalah, ya. Gigitan nyamuk juga ada yang nanya ke saya dulu, apakah nyamuk bisa menularkan HIV? Nggak bisa, kecuali nyamuknya HIV, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegah? A,
A itu apa? A itu apa? A itu apa? Abstain. Jangan berhubungan seks kalau tidak menikah. B apa? B. Be faithful. Tetap setia dengan pasangannya. Jangan berganti-ganti pasangan. Kalau terpaksa, nggak nahan lagi, duitnya banyak, ceweknya cantik, ya pakai kondom. Ya, gunakan kondom untuk mencegah penularan. Yang ketiga, hati-hati menggunakan obat-obatan jarum suntik. Equipment kesehatan juga hati-hati. Jangan free sex. Kalau yang A tidak bisa, B tidak bisa, C tidak bisa, D dan E tidak bisa, melakukan F ya tinggal doa saja. Minta ke Tuhan aja biar nggak kena penyakit ini. Ya, ini cara mencegahnya terutama A, B, C, D. Ya, ini gejalanya menurut WHO ada stadium 1 itu tanpa gejala. Ya, tapi ini bisa menularkan ke orang lain. Ini gejalanya minimal ringan, mungkin hanya demam, hilang muncul. Ya, kemudian stadium 2 mulai muncul gejala ringan, berat badan sudah mulai menurun, ada penyakit kulit sudah mulai kena, ada herpes, ya, mudah terjadi infeksi, bolak-balik batuk, pilek, demam, sembuh, hilang lagi, sembuh, hilang lagi. Kemudian stadium 3, gejalanya mulai serius. Ini kalau sudah ada TB, pasti stadium 3. Diare dari 1 bulan, ada panas 1 bulan, ada oral candidiasis. Ya, ini adalah stadium 3. Aktivitas fisik pasien itu kurang dari 5%. Ya. Mungkin kalau stadium 3 itu kalau 5 hari kerja, 3 hari tidak kerja, 2 hari kerja. Nah, kalau stadium 4 itu sangat serius, orang yang sudah sangat kurus. Ya. Mungkin keseharian hanya di tempat tidur saja. 5 hari kerja, hanya 1 hari kerja, 5 hari nggak kerja. Sudah ada wasting leg syndrome istilahnya, penurunan berat badan yang sangat bermakna kelihatan. Ya. Ini kalau kita lihat kaitan antara munculnya jumlah HIV dengan kematian, kalau lihat perbandingan antara waktu dengan kadar limfosit T, CD4-nya, ya. Kalau ini infeksi primer, kalau tidak diobati, ya, dalam waktu kurang dari 10 tahun sudah meninggal pasiennya, ya. Kalau diobati bisa bertahan. Mungkin ada infeksi oportunistik muncul di sini terkait dengan jumlah CD4-nya. Semakin rendah jumlah CD4, maka gejalanya akan semakin berat. Ya. Apa yang terjadi kalau terjadi infeksi? Ya. Virus akan menyerang sel darah putih, CD4. Makanya yang diperiksa pada HIV adalah CD4-nya. Bagaimana CD4 pada pasien tersebut? Ya. Normal 800 sampai 100.500. Kalau saya pernah pasien itu ada yang hanya 5, CD4-nya hanya 5. Bayangkan bagaimana bisa hidup menghadapi infeksi. Mungkin karena udara saja sudah pilek langsung sakit gitu ya. Apakah penderita HIV bisa sembuh total? Atau menjadi turun? Ya tidak bisa. Bisa, syaratnya apa? Harus minum obat seumur hidup. Harus minum obat seumur hidup. Ini yang harus ditekankan pada pasien-pasien kita. Bahwa sekali tertular tidak akan bisa hilang, dan harus minum obat kalau mau hidup. Karena tidak akan bisa reversible, karena belum ditemukan obat yang bisa mematikan. Obat yang ada hanya untuk menghambat replikasi, melemahkan virus tersebut. Ya, di mana virus itu berada dalam tubuh? Dia berada di limfosit T terutama, karena reseptornya di sana. Ada sebagian yang di monosit dan ada yang bebas dalam darah. Ya, ada lagi yang terletak di semen, ada yang di ASI, ada di cairan cervix, sebagian di LCS, ada di air liur, air mata, keringat, dan urin. Tapi membutuhkan jumlah tertentu untuk bisa menularkan. Ya, air liur, air mata, keringat, dan urin juga ada, tapi jumlahnya tidak bisa untuk menginfeksi. Yang terbukti menginfeksi di cairan semen, cairan sperma, ASI, kemudian cairan cervix, dan di liquor cerebrospinal. Ini jumlahnya cukup untuk menginfeksi seseorang untuk berpindahnya penyakit tersebut. Ya. Ya. Ini perbandingannya antara yang laki-laki dengan wanita. Ya, kalau kita lihat laki-laki yang bikin masalah, tetapi jumlah wanita yang lebih banyak menginfeksi. Banyak suami yang nakal ini. Ya, banyak laki-laki nakal yang menginfeksi istrinya di rumah.
Ya. Nah, ini kaitannya antara kasus kematian dengan diagnosis, ya. Kita melihat ini sudah semakin lebar. Ya, semoga COVID juga demikian. Antara infeksi terdiagnosis dengan kematian akan semakin turun. Ya. Ya. Bagaimana melakukan pernikahan diagnosis untuk HIV? Ya, ELISA kita lakukan saat ini, dipstick yang rapid test atau RT-PCR. Ini yang gold standarnya. Ya, dipstick itu rapid test, ELISA itu juga rapid, tetapi butuh waktu 2-3 hari. Yang gold standarnya adalah menggunakan real time PCR. Ya, ini apa yang harus Anda lakukan kalau ada berhadapan dengan HIV, kecurigaan HIV. Lab dasarnya Anda harus lakukan pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, berusaha menentukan tahapan infeksi sampai di mana pasien ini, periksa CD4, periksa limfosit atau viral load. Ya, dua ini aja, CD4 dan viral load. Untuk menentukan ini kita berhadapan dengan stadium apa ini. Semakin tinggi CD4, semakin bagus prognosis. Semakin tinggi CD4 dan semakin tinggi viral load, semakin bagus prognosisnya. Semakin rendah CD4, semakin tinggi viral load-nya, semakin jelek prognosisnya. Jadi viral load itu menentukan kecepatan replikasi virus. Jadi semakin cepat dia replikasi, semakin berbahaya. Semakin rendah jumlah CD4 juga akan semakin berbahaya. Ya, ini pemeriksaan tambahan yang Anda lakukan adalah ronsen toraks, pemeriksaan PDRL untuk melihat infeksi sekunder, karena biasanya HIV itu bersamaan dengan penyakit menular seksual yang lain. Ya, ada periksa toksoplasma, periksa HBsAg, anti-HBs, anti-HCV untuk melihat apakah ada infeksi hepatitis B atau hepatitis C pada pasien ini yang memperberat pasien tersebut. Ronsen toraks, apakah ada TB paru yang menyertai. Ini adalah pemeriksaan lab yang harus Anda usulkan pada pasien yang kecurigaan HIV/AIDS. Kalau dengan pemeriksaan rapid ataupun PCR-nya positif HIV. Ya, terapinya antara laki-laki, dewasa, dan anak-anak agak berbeda. Karena saya internis, saya akan menerangkan preventif untuk pada dewasa saja. Ya, tujuan pengobatan itu ada 4. Yang pertama menekan jumlah virus. Yang kemudian yang kedua mengembalikan status kekebalan tubuh. Kalau virusnya sudah tertekan, otomatis sistem imunologi akan meningkat. Kemudian otomatis dengan sistem imunologi meningkat akan memperbaiki kualitas hidup. Kalau kualitas hidup membaik, akan menekan angka kematian maupun angka kesakitan. Ini tujuan prinsip pengobatan adalah ini. Ya, ini parameternya kapan kita melakukan terapi. Lihat CD4-nya yang tadi saya katakan ada 2 yang paling penting, yaitu klinis, CD4 dan viral load. Ya, kalau gejala klinisnya sudah stadium 3 ke atas, simptomatis 3 ke atas harus ditreat. Berarti kalau ada HIV dengan TB paru harus ditreat. Tidak melihat CD4-nya berapa, tidak melihat viral load-nya berapa. Kalau asimptomatik, nah ini kata-kata, kalau asimptomatik tanpa gejala, stadium 1 misalnya, atau HIV, lihat CD4-nya. Kalau CD4-nya kurang dari 200, terapi. Dulu 3,5, sekarang dikurangi jadi 200. Ya. Kalau asimptomatik, lihat lagi CD4-nya. Ya. Di terapi ini masih kontroversial kalau dia antara 3,5 sama 200. Sekarang sudah dibuat aja pokoknya 3,5 ya sudah terapi aja. Lihat viral load-nya juga berpengaruh. Kalau CD4-nya tinggi tetapi viral load-nya tinggi, terapi saja. Ya. Kalau asimptomatik ini viral load-nya kurang dari 100 dan CD4-nya masih kurang dari 100 dan CD4-nya lebih dari 350, ini observasi. Kalau gejalanya asimptomatik atau stadium 1 gitu ya. Jadi ini adalah parameter panduan kita kapan diterapi dan kapan diamati. Ya. Ini infeksi oportunistik adalah infeksi yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan HIV, itu bisa kita pakai parameter CD4. Kalau kita tahu CD4 normal lebih dari 800. Kalau sudah kurang dari 800, 500 misalnya, maka infeksi ini akan mudah terjadi. Pneumonia, TB, herpes, kandidiasis, dan sebagainya. Kalau kurang dari 200 sudah mulai masuk ke dalam, sudah naik ke otak. Ya. Kalau yang 100 apalagi sudah toksoplasmosis, sudah sampai ke infeksi otak.
Kalau sudah kurang dari 50, itu sudah sitomegalovirus sudah terjadi. Jadi semakin ke kanan, maka komplikasi serebralnya akan semakin dominan. Ini yang paling sering ada lihat, infeksi yang paling sering terjadi pada HIV adalah TBC, pneumonia, Cryptococcus candidiasis, dan pneumonia yang berulang. Ini adalah infeksi 5 besar yang... Ya, halo? Bentar ya. Di dalam, Bu. Di dalam saya. Oh, saya lagi di sini kanan, lagi di ruangan bulat. Ya, sebentar, saya lagi gitu ya. Ya, ini adalah infeksi 5 yang sering terjadi pada HIV/AIDS. Ya, TBC, pneumonia, PCP, Cryptococcus candidiasis, orofacial, dan pneumonia recurrent. Ya. Ini PPE. Ini adalah awal-awal pada pasien HIV yang belum ada keluhan. Ini ada pruritic. Ini pruritic, ini kayak gatal, eruption. Digaruk semakin banyak. Dia simetris sifatnya. Biasanya menyerang lengan, tungkai, pinggang, dan bokong. Simetris. Kayak begini gejala awalnya. Saya kadang-kadang bisa mendapatkan pasien HIV stadium 1-2 karena melihat ini aja. Ya, ini bentuknya kayak begini lebih khasnya. Namanya PPE, pruritic, ya, pruritic, papula, eruption muka terbuka, ya. Udah kayak bisulnya gitu. Nah, ini lebih berat lagi. Sudah mulai menghitam. Ya, ini sama PPE yang awal. Ada amatin gambarnya, lihat yang baik, ya. Sama di kaki. Ini PCP, hampir sama dengan pneumonia, tapi dia lebih difus. Ini pneumonia berulang, pneumonianya kayak demikian. Nah, inokardia jamur, bentuknya khas jamur ini ya, nokardiasis. Ini TB, koinfeksi dengan HIV, lebih berat penampilannya biasanya, TB-nya. Ini kavitasi, HIV dengan kavitasi. Ini kandidiasis, ini khas untuk jamur, luas sekali, kayak demikian gambarannya. Ini Cryptococcus, bentuknya kayak demikian, ya. Hati-hati, ini bukan bisul, bukan jerawat, tapi ini adalah bentuk dari HIV. Namanya Cryptococcus, ini jamur. Nah, ini candidiasis oral, kayak demikian bentuknya. Ini juga sama. Ini dari palatum. Di palatumnya ini lidah, ini palatumnya. Mola, ini mola juga ada candidiasisnya di mola. Ini oesophagus endoskopi, ini kelihatan ada sampai ke oesophagus, ada candida dari bibir sampai ke oesophagus. Terus, ya ini OHL, oral hairy leukoplakia. Ini dermatophytosis, kelihatan kayak begini. Jadi ada kadang-kadang ini kesasar ke bagian kulit. Setelah ditelusur, anamnesis, ternyata pekerjaannya berhubungan dengan seksual. Ternyata tes HIV positif. Ya, ini dia menyerang kulit, kuku, maaf. Onychomycosis. Ini PPE pada jaringan di bawah lagi, yang kayak tadi gambaran tadi, yang awal-awal tadi. Ini psoriasis kayak demikian. Ini stadium berat udah, ya ini. Ini psoriasis, bentuknya lain dengan jamur panuan biasa. Bentuknya lebih vulgar begitu ya. Sama, juga kayak eksim. Nah, apa mulai terapi? Ini jadi apa istilahnya? Untuk bekal ke adik, karena kita terapi, lihat kondisi pasien. Lihat downloadnya, lihat CD4-nya, tadi saya katakan tadi. Ya. Apakah dia simptomatik atau simptomatik? Lihat kondisi kliniknya, bagaimana jumlah virusnya, bagaimana risiko progresifnya, bagaimana kondisi kekebalannya. Pengobatan yang menggunakan kombinasi ARV namanya HARP dan harus dipantau secara efektif karena adherence-nya sangat tinggi karena pengobatannya seumur hidup. Ya. Yang dievaluasi klinik, before, dan viral load. Ya. Ini kalau kita lihat CD4-nya, viral load-nya, risiko berkembang di AIDS itu 3%. Kalau dia lebih tinggi, itu kurang dari 30%. Jadi pengobatan yang awal, yang start yang bagus, itu bisa mengurangi angka kematian. Ini adalah ARV yang saya gunakan, harus jangka panjang. Keluarga harus diedukasi. Di awal-awal mungkin dose kita terapkan, dilihat cara minum obatnya, karena efek samping obat pasti ada, dan pastinya misalnya bosan,
karena seumur hidup. Ini obatnya, jenis-jenis obat yang ada di pasaran. Ini semua sudah tersedia di Indonesia. Ada nucleoside, sidofudin, idesudit. Semua ini ada di Indonesia, semua ada semua. Ada yang RTI, nucleotide, tenofovir juga ada. Kita bisa kombinasi antara nucleoside dan nucleotide, apakah tenofovir apa nevirapin. Biasanya kita pakai hard, minimal 3 macam obat, ya, dari jenis yang berbeda. Ini lini pertama, merah sama merah yang ini pertama, salah satunya. Ini lini kedua, merah sama hijau. Ini lini ketiga, yang ini. Kalau yang lini pertama gagal, merah-merah gagal, masukin yang hijau. Kalau yang hijau gagal, masukin lini yang ketiga. Ini prinsip pengobatan demikian. Dan ini semakin ke bawah, harga obatnya semakin mahal. Ini efek samping obat yang harus ada perhatikan, bahwa sidofudin itu risikonya anemia. Efavirenz itu teratogenik, tidak boleh pada ibu hamil. Kalau pasiennya hamil harus ganti dengan yang bukan efavirenz, ganti yang lain. Kalau yang nefavirenz, nevirapin itu dia hepatotoksik, keras. Ya, ini semua ada efek samping yang harus diperhatikan. Ini terapi lini pertama ini, ya. Duviral neviral, duviral efavirenz. Ya, ini yang lini kedua dan ini lini ketiga. Ya, jadi kita bisa, ini kira-kira, ini pasien ini gambar ini sangat fenomenal. Jadi pada pasien ini yang perempuan yang ini perawat, ini HIV, penderita HIV, aktif, pengobatan rutin. Ini dulu pacarnya sehat, tidak sakit. Setelah menikah, ini tidak sakit dan bisa mempunyai anak 3 yang sehat semua. Ya, jadi ini bisa menggambarkan bahwa HIV itu bisa membuat hidup normal dengan pengobatan yang baik. Awal yang sakit ibunya, suaminya sehat sampai seterusnya. Anaknya 3 tidak ada satupun yang terkena HIV. Luar biasa, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Adek. Izin bertanya, Dok. Silakan. Ya, tadi kan disebutkan di salah satu slide itu gejala mayornya itu penurunan berat badan ya, Dok. Terus juga di tadi komplikasinya juga itu salah satunya TB. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, apabila ada pasien TB itu apakah perlu dilakukan pemeriksaan HIV juga atau tidak, Dok? Sebaiknya dalam kondisi sekarang itu, apalagi ada yang melakukan anamnesis, dia termasuk kelompok risiko tinggi misalnya. Pasiennya tahu kan tadi, sudah saya sampaikan tadi apa yang dimaksud dengan kelompok risiko tinggi. Kalau dia kelompok risiko tinggi, ada TB paru, sebaiknya dilakukan screening. Mungkin yang awal ada sarankan adalah pemeriksaan rapid aja dulu. Rapid test, iya, Dok. Antibody, ya. Sebaiknya dilakukan. Terima kasih, Dok. Apalagi tambahan anamnesis, oh ternyata memang kerjaannya begini, oh ternyata memang ini, oh ternyata risiko tinggi masuk, kerjakan. Ya. Ada yang lain? Terima kasih, Dok. Izin bertanya, dokter. Silakan. Iya, tadi kan di salah satu slide juga dokter menyebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat kita usulkan, salah satunya adalah tes faal ginjal sama tes faal hati. Nah, itu kenapa ya, Dok? Itu sebagai data baseline, ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ada efek samping beberapa obat, ya. Ini efek samping daripada nevirapin adalah hepatotoksik. Ya, ini nevirapin dia hepatotoksikitas. Ada yang menimbulkan batu ginjal, gagal ginjal, ya, indapamid. Jadi pemeriksaan fungsi ginjal maupun fungsi hati adalah sebagai data dasar kita. Apakah gangguan-gangguan fungsi ginjal atau fungsi hati yang terjadi di kemudian hari setelah pemberian obat itu akibat dari pemberian obatnya, atau memang sudah punya data dasar sebelumnya, memang dia ada infeksi sebelumnya, gitu. Sebagai data dasar kita. Kenapa pemeriksaan hemoglobin perlu? Kita tahu bahwa penggunaan efavirenz, penggunaan duviral itu bisa mengakibatkan anemia. Nah, ini anemianya oleh karena obat atau memang dia sudah anemia sebelumnya. Tahunya dari mana? Nah, kita punya data dasar. Pada pasien tersebut kita punya data dasar. Oh, pasien ini startnya dengan HB-nya 13 ini. Begitu dapat obat jadi 8. Ya, pasti karena obat. Dari awal periksa memang HB-nya sudah 9. Sekarang jadi 8. Ya, mungkin bukan karena obat begitu. Jadi kita bisa menentukan apakah ini efek samping obat atau penyakit bawaan sebelumnya. Gitu ya maksudnya ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada yang lain? Silahkan.
Izin bertanya, Dok. Silakan. Misal ada orang sehat yang baru tertular orang HIV yang udah stadium AIDS, itu orang sehat yang baru sakit itu tuh mulainya dari stadium 1 lagi atau langsung sama orang yang menularkan stadiumnya? Jadi bukan begitu. Jadi seseorang sakit itu tergantung daripada daya tahan tubuh seseorang, tergantung dari virulensi virus yang masuk. Ya, jadi kalau orang yang sehat itu fisiknya lebih bagus, daya tahan tubuhnya bagus, mungkin gejala yang muncul lebih ringan dari orang yang menularkan. Dan sebaliknya, kalau dia mungkin lebih lemah dari orang yang menularkan, perokok, ada DM misalnya, mungkin lebih berat. Bisa saja dia langsung di stadium 3, tidak harus bahwa dari stadium 3 bisa pindah ke jadi stadium 3, tidak. Ya, tergantung daripada hostnya itu, bagaimana daya tahan tubuhnya, bagaimana virus yang masuk, dan faktor-faktor lain yang membuat sistem imunnya lebih bagus. Gitu ya. Jadi tidak wajib bahwa dari stadium 1, 3 pindah ke jadi 3. Gitu. Tidak demikian. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Ada yang lain? Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Untuk yang ini, Dok, yang efek samping dari pemberian obat. Kalau misalnya pasien ini mengalami efek samping misalnya anemia akibat obat yang diberikan. Ya. Lalu bagaimana, Dok? Bagaimana selanjutnya, Dok? Apakah obatnya ini dia. diganti? Ada lihat ini ada beberapa. Jadi saya katakan tadi prinsip pengobatan HIV itu adalah HAART, highly active antiretroviral. Minimal ada 3 macam obat. Dan dia dari 2 golongan yang terpisah. Ya. Ada namanya terapi 2. Ini pertama itu biasanya nucleoside 2, kemudian nucleotide 1. Ya, jadi selama ini ada di Indonesia adalah kita menggunakan nevirapin 1 kombinasi dengan sidofudin dan lamivudin. 3-CT dan ACT. Ya. Kita gunakan ini biasanya. Nah, ini ada harus tahu. Nevirapin itu efek sampingnya gangguan fungsi hati. Sidofudin itu dan lamivudin ada anemia. Kalau misalnya yang terjadi anemia, berarti ini diteruskan aja, kemudian kita menggunakan pengganti obat yang lain, golongan nukleoside yang lain yang tidak mempunyai efek anemia. Misalnya sidofudin dengan didadosid, Videx dengan itu, atau abacavir, sidofudin dan nevirapin. Demikian pula kalau misalnya ibu hamil nggak bisa pakai efavirenz, berarti kita stop efavirenznya, kita ganti dengan tenofovir, dengan sidofudin dan jadi jenis yang lain, gitu. Gitu maksudnya. Ini pilihannya. Syukur sekarang itu obatnya macam-macam sehingga kita bisa mengganti. Dan kita harus tahu ini efek sampingnya apa, ini efek sampingnya apa, ini kontraindikasinya apa, sehingga kita pilihkan dari golongan yang lain. Ini senjata kita hanya ini aja. Semoga ke depan ada senjata lain lagi sampai obat untuk mematikan virus tersebut ditemukan. Ini hanya obat untuk menghambat. Ya, begitu ya, Dek ya. Terima kasih, Dok. Kita mengganti dengan obat yang efek samping yang berbeda. Ya. Ada yang lain? Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dok.